Halo, saya Dikris tadi. Mari kita belajar sejarah. Kali ini kita akan belajar tentang hasil kebudayaan masa praaksara, di mana nanti kita akan mempelajari hasil kebudayaan dari zaman batu dan zaman logam. Tapi sebelumnya saya pengen mengajak teman-teman untuk mengingat kembali pembagian zaman batu di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, zaman batu di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah zaman batu tua atau yang sering kita sebut sebagai zaman Paleolitikum. Paleo artinya tua, litikum artinya zaman batu. Paleolitikum berarti zaman batu tua. Kemudian yang kedua yaitu Mesolitikum. Apa itu Mesolitikum? Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Meso artinya tengah atau madya, litikum berarti zaman batu. Kemudian yang ketiga yaitu zaman batu baru atau yang kita sebut dengan Neolitikum. Neo artinya baru, litikum artinya zaman batu. Berarti Neolitikum adalah zaman batu baru. Yang terakhir yaitu Megalitikum. Apa itu Megalitikum? Mega itu seperti yang kita tahu berarti besar. Litikum zaman batu. Nah, Megalitikum ini berarti zaman batu besar, di mana nanti peralatannya terbuat dari batu-batu yang besar seperti itu. Nah, kita mulai saja dari yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, di mana di zaman Paleolitikum ada beberapa hasil kebudayaan berupa kapak genggam dan kapak perimbas. Apa itu kapak genggam? Kita bisa dengan mudah sebenarnya mencari artinya. Kapak genggam itu artinya adalah kapak yang digunakan dengan cara digenggam. Kemudian untuk perimbas, sejenis dengan kapak genggam, tapi fungsinya sedikit berbeda. Jika kapak genggam digunakan untuk memotong dahan-dahan, ranting-ranting, kemudian juga bisa untuk mengais-ngais tanah, mencari umbi-umbian. Kapak perimbas itu berbeda lagi. Kapak perimbas itu digunakan untuk sesuatu yang lebih berat. Misalkan saja menebang pohon, kemudian membunuh hewan yang besar, atau lain-lainnya. Nah, di zaman Paleolitikum ini, manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus dan dari Pleistosen tengah sampai ke zaman atau ke manusia Homo soloensis, Homo wajakensis seperti itu. Dengan tempat penemuan benda-bendanya yaitu ada di Ngandong dan Pacitan. Di Ngandong dan Pacitan ini ditemukan beberapa kapak genggam dan perimbas atau yang juga sering disebut sebagai chopper seperti itu. Nah, selain itu di zaman Paleolitikum ini juga ada yang menarik, yaitu adanya peralatan dari batu-batu kalsedon yang dipecah atau diserpih, maka disebut sebagai alat serpih seperti itu. Jadi ini fungsinya sebagai pisau. Itu kalau mungkin teman-teman bisa membayangkan itu batu putih yang keras yang dari batu api dari gunung berapi itu kemudian dipecah sehingga sisi-sisinya tajam, sehingga kemudian itu kemudian bisa digunakan sebagai pengganti pisau di masa sekarang ini. Kemudian ada lagi yang lebih menarik yaitu adanya mata tombak, kemudian benda-benda runcing lain yang digunakan kemungkinan ini untuk membunuh hewan seperti itu. Kebudayaan ini atau alat-alat ini sering disebut sebagai flex atau alat serpih. Kemudian di zaman Mesolitikum ada beberapa peninggalan yang ini cukup penting dan khas. Kenapa saya akan katakan khas? Karena namanya itu juga khas. Jadi di Mesolitikum ada beberapa peninggalan yang itu menggunakan bahasa tidak Indonesia ya, tapi dari Eropa sana, namanya yaitu Kyoken Modinger. Tulisannya adalah Kyoken Modinger.
Apa itu Kiepenmodinger? Kiepenmodinger itu tumpukan sampah yang sampahnya itu berupa kulit kerang. Jadi orang-orang dulu, orang-orang zaman Mesolitikum, di mana ini penduduknya salah satunya adalah bangsa Melanesoid, itu memakan kerang. Nah, kerangnya itu kan dipecah, dimakan dalamnya. Kulitnya itu dibuang, dikumpulkan sehingga semakin banyak seperti bukit karang. Sekarang itu banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Kiepenmodinger ini biasanya ditemukan berbarengan dengan yang disebut dengan pebble. Apa itu pebble? Pebble adalah kapak Sumatera. Dan juga ada satu lagi namanya Hazelcorte misalnya ya. Itu merupakan kapak pendek. Kemungkinan dua kapak ini fungsinya adalah sebagai pemecah dari kulit-kulit kerang ini seperti itu. Dan juga ada juga tatakannya, yaitu alat pipisan, itu juga kemungkinan digunakan untuk itu. Ini juga banyak ditemukan di pantai timur Sumatera, berdekatan dengan penemuan satu lagi, yaitu Abrystauchros. Apa itu Abrystauchros? Abrystauchros adalah ceruk-ceruk atau gua-gua karang yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia di zaman Mesolitikum. Mengapa kok menggunakan gua? Karena di masa ini mereka sudah tinggal secara semi nomaden. Jadi sudah mulai berteduh di gua-gua. Jadi ini sebuah paket komplit di zaman Mesolitikum, yaitu adanya Abrystauchros sebagai tempat tinggal, Kiepenmodinger sebagai sisa-sisa dari dapur, dan juga ada pebble dan Hazelcorte yang digunakan sebagai alat untuk memecah kerang itu tadi seperti itu. Nah, ada satu lagi di peninggalan Mesolitikum yang ini tidak di Sumatera tapi ada di Sulawesi. Tepatnya di gua-gua di Sulawesi. Kalau orang Sulawesi menyebutnya, kalau tidak salah ya, itu leang. Makanya banyak orang-orang yang menyebutnya sebagai goa leang-leang. Nah ini di dalam gua-gua ini banyak ditemukan cap-cap atau lukisan-lukisan tangan yang itu di dinding-dinding goa. Jadi ditempelkan di goa kemudian diberi pewarna. Kemungkinan ini adalah simbol dari adanya keluarga atau persaudaraan seperti itu. Jadi kalau diasumsikan sekarang, kalau anak-anak sekarang itu kan seringnya kalau best friend itu kan pakai gelang yang sama, pakai jam tangan sama, mungkin case HP-nya sama, atau topinya sama, pakainya sama. Kalau di zaman Mesolitikum itu dengan cara membuat cap tangan sama-sama di dalam gua. Nah ini bertahan sampai saat ini. Kemungkinan ini menggunakan pewarna alami dari tumbuhan seperti tumbuhan nila dan kawan-kawannya. Karena ini juga yang ditemukan di Sumatera, di mana alat pipisan itu ada semacam zat warna merah secara alami, yang itu juga saya sendiri belum tahu itu berasal dari apa. Tapi yang cukup penting adalah zat ini atau pewarna merah ini bisa bertahan hingga ribuan tahun hingga saat ini. Karena Mesolitikum itu dimulai sekitar 80.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian tadi sudah Paleolitikum, sudah Mesolitikum, di mana di Paleolitikum ada kapak penggang, kapak terimbas, ada flex. Kemudian di Mesolitikum ada Kiepenmodinger, Abrystauchros, ada pebble, ada Hazelcorte, dan kemudian alat pipisan serta lukisan tangan di goa leang-leang di Sulawesi. Nah, kita masuk ke zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini zaman bisa kita katakan adalah perubahan atau pergantian secara besar-besaran, di mana pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum mereka pure atau full melaksanakan berburu dan meramu, sedangkan di Neolitikum ini sudah mulai
mereka bercocok tanam. Nah, kebudayaan bercocok tanam di zaman Neolitikum ini dibawa oleh bangsa Proto Melayu melalui jalur barat ya, jadi melalui Sumatera dan kawan-kawan, melalui Lahat sampai ke Palembang, Medan, sampai ke Jawa seperti itu. Nah, Neolitikum ada dua penemuan atau hasil kebudayaan yang luar biasa, di mana kita mengenalnya yaitu kapak persegi dan kapak lonjong, atau beliung persegi dan beliung lonjong sebetulnya. Nah, kapak persegi ini itu ada dua ukuran, yang besar dan kecil seperti ini. Apa itu? Ada kapak persegi yang besar ini biasanya digunakan sebagai pengganti cangkul untuk bercocok tanam. Sedangkan yang kecil itu biasanya berkaitan dengan urusan rumah tangga dan memotong kayu. Yang satu disebut clamp-bell, yang satu disebut weasel-bell seperti itu. Kemudian ada juga kapak lonjong. Kapak lonjong ini memang karena berbentuk lonjong seperti itu ya. Nah, yang menarik lagi adalah kapak lonjong dan persegi ini tidak lagi menggunakan tangan secara manual, tapi mereka sudah menggunakan tangkai sebagai pegangannya. Jadi tidak dipegang secara manual pakai tangan gitu, tapi ujung-ujungnya sudah diberi pegangan agar lebih mudah menggunakan. Nah, karena Neolitikum sudah bercocok tanam, sehingga peralatannya lebih banyak tentang bercocok tanam seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan beberapa perhiasan sebenarnya yang terbuat dari tulang dan kawan-kawan. Kemudian kita beranjak ke zaman yang lebih lanjut, yaitu zaman Megalitikum. Megalitikum ini bisa dikatakan sebagai zaman batu yang paling terakhir, yang paling modern. Karena di sini titiknya adalah sebagian besar peninggalan zaman batu dari Megalitikum itu berkaitan dengan ritual keagamaan dan kepercayaan. Hampir semua peninggalannya berkaitan itu. Dan kenapa dikatakan Megalitikum? Karena memang peninggalannya semuanya hampir terbuat dari batu yang besar. Seperti yang pertama, yaitu yang sering disebut sebagai menhir. Apa itu menhir? Menhir adalah tugu batu tempat pemujaan. Jadi kalau kalian bisa, teman-teman bisa membayangkan Monas kayak gitulah. Nah, dulu itu bentuknya seperti Monas tapi lebih pendek, gitu. Sekitar tingginya 3 meter gitu lah. Pokoknya tugu-tugu batu yang mungkin tingginya 3-5 meter atau bahkan 1,5 meter, yang itu digunakan sebagai tempat atau media untuk memuja roh nenek moyang. Yang banyak ditemukan di Indonesia itu diantara di Sulawesi. Kemudian di beberapa di tempat lain di Jawa juga ada, di Jawa Timur seperti itu ada tugu-tugu batu yang di beberapa tempat juga itu tubuhnya tidak hanya tubuh menjulang, tapi di bagian ujung atasnya itu dibentuk seperti kepala manusia dengan mata, hidung, dan mulut. Mungkin itu sebagai agar orang-orang zaman dulu lebih mudah untuk membayangkan roh nenek moyang, lebih khusyuk seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada dolmen. Apa itu dolmen? Dolmen adalah sebuah meja terbuat dari batu. Biasanya ini terdiri dari sebuah lempengan batu besar yang ditopang dengan batu-batu lain, 4 batu lain, 3 batu lain, atau 5 batu lain. Seperti meja tapi terbuat dari batu. Nah, fungsinya ini adalah sebagai tempat menaruh sesaji di zaman dulu itu. Jadi kalau orang sekarang itu mau menaruh sesaji itu dikasih nampan, kemudian ditaruh di meja. Nah, dulu itu ditaruh di dolmen. Jadi letak dolmen itu juga menjadi sakral karena disebut tempat sesaji. Biasanya menghadap ke benda-benda yang disembah. Gitu. Misalkan menyembah gunung, ya dia pasti menghadapnya ke gunung. Menyembah sungai, ya menghadapnya ke sungai. Nah, ada yang satu spesial yang disebut sebagai pandusa.
Pandusa itu adalah sebuah dolmen yang bawahnya itu sebagai makam. Jadi ada sebuah makam yang atasnya adalah dolmen seperti itu. Itu disebut pandusa. Jadi mungkin ini adalah rangkap di mana bawahnya adalah makam nenek moyang, atasnya diberi meja dolmen untuk menaruh sesaji untuk si orang yang dimakamkan di bawahnya ini. Kemudian beberapa yang lain yaitu punden berundak. Punden berundak ini sebenarnya adalah sebuah teras yang bersusun tingkat ke atas, semakin ke atas semakin mengecil. Kalau kalian bisa melihat bentuk Candi Borobudur, itu seperti itu. Borobudur kan gitu ya, tingkatan bawah, kemudian naik lagi, ada teras lagi, ada naik lagi satu lagi. Yang akhirnya di titik paling atas itu dianggap sebagai tempat yang paling suci. Jadi orang dulu sudah menganggap semakin tinggi suatu tempat maka semakin suci. Seperti yang kita pahami di masa sekarang ini oleh kebanyakan orang-orang Jawa bahwa tinggi adalah suci seperti itu. Ini punden berundak. Nah, punden berundak salah satu yang paling terkenal itu ada di Lampung. Di Lampung. Ini lumayan besar, kemudian dia seperti bukit yang dibuat teras-teras. Di beberapa tempat juga punden berundak ini biasanya juga dilengkapi dengan atasnya itu entah menhir atau dolmen seperti itu. Karena punden berundak itu hanya sebagai altarnya, sedangkan tempat pemujaannya atau media pemujaannya itu bisa menhir, dolmen dan kawan-kawan. Atau tidak ada apa-apanya tapi di situ sebagai tempat untuk pemujaan seperti itu. Nah, kemudian ada yang berikutnya yaitu yang disebut sebagai kubur batu. Kubur batu adalah sebuah apa ya kalau kita sebut tumpukan batu yang di dalamnya berisi orang atau mudahnya adalah makam yang terbuat dari batu. Jadi orangnya dibaringkan kemudian ditumpuki batu lagi. Nah, ini tersusun dari banyak batu. Kenapa saya tekankan ini kubur batu itu terdiri dari banyak batu? Karena nanti ini berbeda fungsi dengan sarkofagus. Sarkofagus itu juga berkaitan dengan pemakaman orang-orang masa lalu di zaman purba, di zaman praksara. Tapi kalau kubur batu itu terdiri dari banyak batu, orangnya itu ditutupi dengan banyak batu. Kalau sarkofagus itu adalah peti mati yang terbuat dari batu. Jadi kalian bisa memahami peti gitu lah ya, peti yang kemudian terbuat dari batu, jadi satu batu utuh yang diberi apa ya, yang tengahnya dikeroaki gitu, dihilangkan, kemudian ditutup dengan batu lain. Orangnya diletakkan di tengahnya. Jadi kalau sarkofagus itu terbuat dari satu batu utuh biasanya, yang ditutup dengan batu lain, seperti peti-peti seperti itu. Nah, di Sulawesi ada yang menarik, yaitu ada sarkofagus yang berbentuk kubus. Jadi sarkofagusnya itu tidak memanjang gitu. Kalau peti itu kan memanjang ya. Kalau ini sarkofagusnya itu berbentuk kubus, jadi berbentuk persegi kotak gitu. Nah, mayatnya tidak duduk, tapi di dalamnya itu mayatnya tidak tiduran, tapi mayatnya itu duduk di dalamnya. Jadi kubus dalamnya ada cekungannya, di dalamnya diberi orang yang meninggal, yang dimakamkan. Nah, posisi duduknya itu seperti bayi yang ada dalam kandungan. Jadi lututnya ditekuk sampai ke dada atau ke perut, kemudian tangannya dipegang menyentuh ke paha gitu, atau ke kaki. Jadi seperti posisi atau duduknya bayi di dalam kandungan. Karena pada filosofinya orang-orang dulu itu berpikir bahwa orang yang meninggal itu harus diposisikan seperti orang yang belum lahir. Berarti mereka secara tidak langsung percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Karena memang menggeletikum ini memang banyak sudah berkembang kepercayaan bahwa ada dinamisme, animisme, kemudian totemisme dan kawan-kawan. Jadi itu peninggalan dari zaman batu, dari zaman Paleolitikum ada
kapak genggam, kapak perimbas, ada flax atau alat servis. Kemudian dari zaman Mesolitikum ada Geokenmodinger, ada pebble, ada hasil korte, kemudian ada abisosros dan lukisan tangan di gua di Sulawesi atau yang disebut dengan layang-layang. Kemudian di zaman Neolitikum ada kapak persegi, kapak lonjong, atau yang sering disebut sebagai beliung persegi dan kapak lonjong. Kemudian di Megalitikum ada menhir, dolmen, pandusa, ada punden berundak, bubur batu, sarkofagus, dan yang terakhir adalah waruga. Oke, sampai di sini dulu mengenai hasil kebudayaan zaman praaksara, tepatnya zaman batu. Untuk zaman logam akan saya bahas di bagian selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar sejarah dan jangan pernah melupakan sejarah. Bye-bye.